Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laode Nafa Prabuadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas desain masjid. Lokasinya di Ereke, di Sulawesi Tenggara juga. Oke, kita langsung ke analisa datanya. Nah teman-teman, ini dia denahnya. Ukuran masjidnya itu 15 kali 15. Ini hanya untuk badan masjid. Untuk terasnya kita lebihkan 2,5 meter. Sini juga 2,5 meter. Sini 2,5 meter. Nah pada bagian teras kita tidak memakai di seluruh bagian bangunan masjid maksudnya. Cuman sampai di sini saja. Di sini lekukan kita biarkan sebagai area hijau atau area tambahan. Nah, akses masuk utamanya itu dari sini, dari arah ini. Utara selatannya di sini, timur baratnya di sini. Nah, maksudnya dari arah timur utama di sini kita siapkan 2 pintu. Untuk utara selatan kita siapkan 1 pintu. Lokasi di sekelilingnya di sini sudah ada bangunan fasilitas masjid seperti dapur umum, terus kamar mandi, tempat wudhu ada di sini. Di sini pemukiman warga seperti itu. Terus akses utama tadi sudah dari sini. Untuk dari dapur itu di sini tempatnya. Terus ini untuk akses warga juga. Nah gerbang di sini sama persis dengan ini. Perbedaannya cuman kalau di sini ada penambahan lantai teras 1,5 meter, yang di sini itu enggak, sehingga secara langsung orang bisa tahu akses utama itu berada di sini. Bagian fasad depannya itu berada di sini, sehingga yang ini dikurangi beberapa item sehingga tidak sama persis dengan ini. Secara umum bentuk desain masjid ini tidak banyak perbedaan dengan masjid-masjid yang ada sebelumnya. Ownernya meminta untuk mendesainnya seperti ini, jadi sudah ada dasar desain yang harus dijadikan patokan. Ini berakibat minim kita punya eksplorasi desain atau uji coba desain. Hanya beberapa item saja yang saya tonjolkan atau saya pakai sehingga masjid ini tidak terlalu mirip dengan masjid-masjid yang lain. Saya menambahkan beberapa item-item industrial di beberapa bagian bangunan. Tapi secara umum, secara fasad itu kasat mata orang sudah lihat, oh ini masjid yang tidak terlalu beda dengan masjid-masjid yang ada. Cuman ada beberapa nilai yang sehingga orang bisa merasa kalau masjid ini adem. Jadi itu tantangan saya membuat masjid ini terasa ada perbedaan yang tidak nampak seperti itu. Tapi secara umum, secara garis besar masjid ini mirip dengan masjid-masjid yang lain. Ini tampak depannya. Di sini tadi saya bilang ini gerbang depannya, ini gerbang samping, dan ini terasnya. Terasnya itu ditutupi oleh atap plat yang tujuannya agar ketika ada kegiatan pengajian siang maupun malam, peserta wanitanya itu tidak merasa kedinginan dan tidak merasa kepanasan. Atau ketika hujan mereka tetap bisa mengikuti kegiatan pengajian tanpa harus terkena air hujan. Sini kalau tampak sampingnya juga sama, sampai di sini tidak sampai keliling. Nah untuk mihrabnya saya cuman pakai
ketinggian yang lebih pendek dari atap teras. Ini agar ada permainan level sih, tidak ada maksud lain, cuman niatnya biar tidak terkesan monoton saja. Selanjutnya ini tampak dari arah tempat wudhu tadi, itu banyak saya pakai material industri di sini, kaca-kaca aluminium yang sangat besar saya fullkan dari ketinggian lantai kurang lebih di sini 50 cm. Yang tujuannya agar ada kegiatan pengajian dia tidak sender di aluminium, tidak sender di kaca, dia pasti sender di dinding. Terus ini lagi tambah atasnya ya, ini gerbang utama, ini gerbang samping. Di sini atap teras, bangunan ini sebagian besar dinding masjid ya. Nah, di sini arah dari kamar tamu, di sini pemukiman warga. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah berada di posisi bagian depan parkiran. Kita akan masuk dari arah timur. Di sini kan sudah kelihatan sekali kalau secara umum tampak masjid ini tidak banyak perbedaan dari masjid-masjid yang ada sebelumnya. Jadi saya hanya menambahkan beberapa unsur untuk membuat kesan masjid ini lebih adem, lebih lebih dingin, lebih sejuk seperti itu. Oke, langsung kita masuk. Nah, di sini dari arah lapangan parkir, nama masjidnya kita taruh di sini. Saya pakai bahan stainless, dipasang di roster. Nah, warna yang saya pilih kan biasanya orang itu roster dia pakai warna alami. Nah, ini saya sedikit bereksplorasi atau bermain-main warna. Saya coba pakai warna hijau. Tujuannya itu tadi yang warna yang identik dengan sejuk. Seperti itu. Saya rosternya ini ada dua tipe. Di sini saya pakai warna hijau, yang ini juga hijau sih sebenarnya, hijau warnanya sama persis, cuma di sini rosternya agak berbeda tipenya dengan yang ini. Ini roster ini sama dengan roster yang di sini, namun untuk roster yang ada di sini ini sama semua. Jadi dua tipe, roster yang tipe ini dan roster yang di sini. Oke, kita langsung masuk. Nah, ini kita, di sini saya pakai batu alam yang tipis, panjang-panjang, itu apa namanya ya, strip, seperti itulah strip. Nah, sini strip, warnanya saya tidak ubah, cuman saya kasih cat bening atau apa sih orang bilang, di clear seperti itu ya. Dia cuma di clear, warna dasarnya saya tidak ubah. Kalau yang ini warna dasarnya saya ubah, saya pakai warna hijau. Ini menyesuaikan warna atap juga saya kasih warna hijau. Saya pilih yang warna hijau. Nah, di spandeknya juga saya pakai kombinasi hijau dan putih. Oke, kita langsung masuk. Di sini tadi kan di perencanaan layoutnya tidak nampak. Di sini saya kasih penghijauan yang cukup saya rasa, sehingga ademnya itu lebih kena, lebih kerasa itu. Taman tidak tinggi-tinggi, cuman padat gitu. Nah, di sini mulai kelihatan perbedaannya ya, sudah mulai nampak perbedaannya, tapi tidak begitu terasa. Nah, di sini nampak pemakaian unsur kaca dan aluminium itu begitu dominan. Dari ketinggian lantai 50 cm sampai ke balok. Jadi hampir tidak ada dinding bata merah, hampir tidak ada. Saya pakai hanya di sini, jadi full saya pakai. Jadi kesan dinginnya itu lebih nampak dan lebih elegan, lebih terkesan luas kalau orang berada di dalam. Dan ketika ibu-ibu mengaji yang tidak bisa sholat,
ketika ada pengajian di sini, dia bisa bebas secara langsung melihat materi yang ada di dalam masjid. Oke, seperti itu. Ini jenis tipe batu alamnya tadi saya bilang beda ya. Untuk bagian teras yang ada lengkungan seperti ini, itu materialnya sama semua. Begini-begini semua saya ulangi di semua bagian. Namun untuk yang bagian batu alam tipe ini, untuk batu alam yang tipe ini, saya pakai pada bagian sudut dan gerbang masjid. Seperti itu. Ini listnya tidak jauh banyak beda ya sama masjid-masjid yang sudah ada. Ini seperti itu. Nah, untuk batu alam yang ini saya hanya pakai di tiang bagian luar. Untuk bagian dalamnya kita sudah memakai granit. Dan warnanya juga ini saya pertahankan untuk menambah kesan natural, untuk mempertegas kesan natural pada masjid. Selanjutnya kita bergeser ke arah bagian kanan bangunan masjid ini. Secara umum kelihatan nyata ya keseimbangan desainnya antara yang kiri dan kanan, jadi pola simetrisnya itu sangat nampak sekali. Nah, ini tadi yang saya bilang tangganya ada pengurangan di sini, terasnya nambah dia, ada teras nambah sini. Nah, itu jadi pembeda antara akses utama dengan akses pendukung. Namun materialnya sama kan, saya bilang tadi sama, dimensinya sama, terasnya saja yang ditambahkan. Jadi ini terasnya masuk ke dalam. Tuh, ini teras samping. Nah, ini tadi batasannya saya bilang seperti di awal tadi, tidak sampai ke belakang. Di sini kita fokuskan untuk area hijau. Tidak dimaksimalkan semua untuk masjid. Ini taman sampai di sini juga. Terus batu alamnya, maksud saya rosternya ini di sini. Ini yang model tipe pertama dan ini tipe yang kedua. Dari depan orang bisa langsung ke sini ya. Dari depan akses dari barat, akses dari timur bisa langsung ke sini lewat teras. Jadi ini bisa para wanita-wanita yang tidak sholat disediakan cukup banyak area tempat mereka mengaji nanti. Nah, ini dia dari arah belakang atau arah barat. Ini tadi saya bilang di awal ada perbedaan level. Jadi tinggi mihrabnya itu lebih rendah daripada tinggi teras. Atapnya saya pakai spandek yang warna hijau. Terus ini dia kan kelihatan sekali perbedaannya antara atap teras yang mentok sampai di sini dan di sini atap mihrab. Sama-sama plat dia pemakaiannya. Nah, ini tadi dinding yang sudut juga pemakaian materialnya roster yang tipe kedua. Di sini juga pakai batu alam yang saya finishing clear saja, tidak merubah warnanya. Ini tadi yang saya bilang tadi adalah ruang tidur tamu, plus di sini dapur umum dan tempat wudhu ada di sini. Sebenarnya ini bukan wujud bangunan asli sih, cuman saya tempatkan saja sebagai syarat kalau di sini ada bangunan. Saya tidak fokuskan ke sini, cuman menghubungkan antara bangunan yang sudah ada dengan bangunan masjid. Nah, di sini terasnya masih terlindungi, jadi orang ketika tamu itu masih terlindungi masuk ke sini. Sekarang kita berada di posisi depan
gerbang utama. Kita langsung masuk. Nah, di sini ketika kita masuk gerbang, kita tidak langsung dihadapkan dengan pintu utama. Pintu utama itu berada di kiri dan di kanan. Di sini 1 dan 2. Tingginya tadi saya bilang pendek sekali, saya cuma pakai satu lembar keramik ukuran 50 pas, jadi hanya dipakai untuk senderan. Tujuannya juga itu untuk tempat sandar seperti itu. Jadi selebihnya dikasih pembukaan cahaya. Nah, untuk bukaan udaranya di sini saya siapkan 2 jendela aluminium terbuka, modelnya itu wings atau buka samping, jadi udara bebas masuk. Sekarang kita masuk. Nah, kita mengarah ke bagian tempat kamar tamu. Ini 1,5 meter jaraknya, cukup banyak untuk tempat pengajian ibu-ibu yang tidak berhalangan, ibu-ibu yang berhalangan sholat. Jadi dia tidak perlu masuk ke masjid. Terasnya sama persis materialnya, keramiknya. Ini batasan atau penyekat antara teras dan luar bangunan. Sekarang kita bergeser ke arah kanan. Jadi, teras ini mengelilingi bagian dinding bangunan, sama juga dengan penempatannya sama persis dengan yang ada di sisi kiri masjid. Ini batu alamnya tetap saya pertahankan warnanya. Nah, untuk yang ini saya coba bermain dengan warna hijau. Nah, sebentar. Di sini pintunya, ketika akses masuk dari arah samping, dia langsung berhadapan dengan pintu. Tidak seperti di depan, dia berhadapan dengan kusen jendela dulu. Untuk sini dia pintu. Nah, jendelanya kita taruh di sini. Ini jendela buka, di sini jendela buka, bukan jendela mati. Untuk akses udara yang bisa dikondisikan ketika cuaca sedang ekstrim, ini ditutup, atau kalau cuaca stabil ini dibuka. Untuk di sini sama, jendela buka juga. Sekarang kita berada di dalam masjid. Nah, ini tadi saya bilang 2 jendela bukaan untuk menstabilkan udara dari luar. Ketika udaranya sudah tidak stabil, ini tutup. Nah, ini materialnya saya pakai granit warna hijau untuk lebih menekankan kesan dingin di dalam masjid. Terus untuk bagian tengahnya saya lubang sampai ke atas seperti itu. Nah, ini sengaja saya pakai yang berbeda. Tujuannya itu memang agar dia secara singkat langsung menarik perhatian. Ada warna yang berbeda di sini, jadi pandangan tertuju ke sini ke arah mihrab masjid. Ini jendelanya sama, dominan kaca, ininya dinding batanya merahnya cuma sampai di sini, sedikit sekali, jadi dia lebih dominan kaca. Sekarang kita maju ke arah mihrab. Ini lampunya juga saya bikin sendiri, maksudnya saya desain sendiri. Nah, dengan ukuran yang proporsi dari lubang plafon masjid
tanpa harus beli ya. Materialnya pun material yang dipakai pun cukup banyak di pasaran, jadi tidak terlalu repot kalau menurut saya untuk membuat sendiri lampu hias. Nah, ini dia semacam imbalan, difungsikan ketika ingin menempatkan Quran atau hadis sementara waktu. Jadi ini tidak difungsikan untuk penempatan Al-Quran ataupun Al-Hadis secara permanen. Jadi sifatnya hanya sementara. Taruh di sini. Di sini saya siapkan cuma 4 titik kolomnya, dan tingginya saya pakai kurang lebih 180 sampai 160. Tidak tinggi sekali. Atau ketika ada nasihat yang penting, para peserta atau para jamaah bisa menaruh alat perekamnya di sini. Siapa tahu dia mau mengabadikan atau menyimpan nasihat itu dalam bentuk digital atau audio, ya dia bisa menaruh di sini. Mihrabnya, nah ini ada pengulangan bentuk lagi dari ornamen teras. Jadi saya ulangi lagi di sini, tapi ini tidak lubang, tidak untuk angin. Jadi hanya dia menempel pada dinding bata. Untuk material rosternya saya pakai ya tipe yang sama pada gerbang masjid. Nah, ini bagian samping kanan jendelanya. Untuk yang ini beda sendiri ya dimensinya seperti jendela yang lain. Kalau yang lain kan modulnya sama 5 meter, kalau ini tidak sampai 5 meter. Dan ini 2 jendela bukanya saya tempatkan di kiri kanan, sementara ini jendela mati. Agak beda sendiri dia dimensinya. Kalau ini kan sama dia, yang ini terus yang ini sama ini, yang di depan sebelah kirinya sama dia. Oke, saya kira cukup penjelasan desain Masjid Baitur Rahman yang berada di Ereke, Provinsi Sulawesi Tenggara. Jika ada masukan, saran, silakan tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.